Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat wa bini'matihil Islam wal iman. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah rahimakumullah yang berada di rumah ini dan juga berada di mana saja yang melihat di media. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dalam lanjutan pembahasan dari fungsi-fungsi Al-Quran yang biasanya diantaranya di Lemah Hegar selalu dikaji. Nah, sekarang dekat di Muhajirin dan masih di Gang Pasul di Babakan Sari ya. Ya kita bersyukur hari ini walaupun tentunya dalam kondisi hujan yang baru saja berhenti ya, kita masih bisa di majelis ini duduk bareng dan bermajelis bersama. Maka tak lupa kesyukuran kita semoga menambah kepada kita hidayah dan Allah menguatkan taufik untuk terus meningkatkan ketakwaan. Yani kita akan melanjutkan di surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Silakan yang di sini sambil santai-santai saja. Dibuka surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Isi ayatnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 1 ya. Alif Lam Mim. Kemudian ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kita simak kandungan dari ayat ini. Di antaranya Al-Quran itu adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan padanya, bahwasanya ia datang dari sisi Allah. Tentu tidak benar bila ada yang dia itu meragukan terhadapnya, karena begitu jelasnya Al-Quran di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Jadi ini adalah bagaimana perwujudan dari ketakwaan yang merupakan ini ya nyamuk nih merupakan
realisasi agar kita senantiasa menyambut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan senantiasa menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk, pedoman buat kita. Nah, kalau kita misalnya masih berat untuk bersama Al-Quran atau untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, nah ini berarti kita diragukan. Justru kita yang diragukan itu ya gitu. Bukan Al-Qur'annya yang meragukan gitu ya. Tapi kitanya yang diragukan. Diragukan apanya? Atas ketakwaannya gitu ya. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau belum? Nah gitu. Nah, ini perlu senantiasa kita introspeksi diri. Yang namanya belajar Al-Quran itu berat ya, pasti ya. Gitu. Pasti yang namanya belajar itu ada rasa penat, rasa lelah gitu ya, rasa sakit tiap perjalanan terkadang. Akan tapi itu semua gitu ya, orang itu bisa menghadapinya kalau senantiasa takwanya itu ya menemani dalam dirinya. Oh, saya ini harus membuktikan gitu ya. Kalau misalnya ini ada ini ya, contoh orang gitu ya, namanya itu ini yang agak enak nih bahasanya ya, diari lah gitu ya. Tahu ya itu dari itu ya, diari itu ya. Dia itu diarinya itu dikejar, yang catatannya itu diketahui oleh orang yang dicintai gitu ya. Nah itu. Dan diarinya itu nanti dibaca oleh orang yang dia sukai gitu ya, sehingga dikejar kemana gitu ya si orang yang dicintai itu ya gitu. Maka kalau misalnya melanggar dari diari ini gitu ya, berarti dia dipertanyakan tuh ya rasa cintanya gitu ya. Nah itu. Tapi ini buat orang yang sudah jadi gitu ya. Buat orang yang sudah jadi itu ya, yang sudah melanggengkan akad tuh ya. Kalau yang belum jangan tuh ya. Nggak boleh itu ya. Ya nggak boleh kan tuh, hubungan sebelum akad tuh nggak boleh tuh ya. Nah, jadi isi darinya itu sudah diketahui oleh orang yang dicintainya gitu ya. Nah, begitu darinya ditepati, oh masya Allah tuh ya. Nah itu. Apalagi tentunya dengan Al-Quran yang merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada kita ya, sebagai diri kita kepada Allah gitu ya. Gitu ya. Ya ini bukan uh, menganalogika, bukan ya, bukan menganalogi ya. Ini beda jauh ya antara diri dengan Al-Quran ya, jauh sekali gitu ya. Tapi ini lihat dari apa itu namanya, realisasi kehidupan kita itu ya. Nah itu ya sisi kehidupan kita gitu ya. Kemarin saya ini luar biasa dapat quotes dari Umi itu ya di Al-Hafiz itu ya. Sebagaimana Al-Quran itu ya adalah bukti, Al-Quran itu adalah bukti dialog Allah kepada kita. Tapi kita terkadang mengabaikan dari dialog Allah itu ya gitu. Nah itu quotes yang luar biasa ya. Terkadang Allah merindukan kita, tapi kapan kita merindukan Allah gitu ya. Masya Allah tuh ya. Itu quotes yang sangat menyentuh sekali ya. Sehingga bukti Al-Quran menjadi ya pedoman itu apa sih? Nah gitu. Pada kita, bukti ketakwaan kita itu sampai mana? Nah itu.
Makanya ini lihat dari realisasi ya. Kalau mengambil itu sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, karena amal soleh itu perwujudan dari ilmu itu sendiri, dan ilmu itu sendiri harus kita cari ya, harus kita gapai ya. Ya sekarang kalau tentunya dikit-dikit susah dalam belajar, dikit-dikit capek ya, dikit-dikit ya kadang ada keluhan tuh ya. Da apalagi itu ya sudah difasilitasi gitu ya. Nah, gitu. Di sini nih fasilitasi yang luar biasa gitu ya. Dari mulai jamuan dan sebagainya. Ya masa dikit-dikit gitu ya. Susah dalam menuntut ilmu gitu ya. Orang terkadang itu ya, ya dia itu kadang-kadang nggak minta lebih. Cukup dengan ilmu ini disampaikan, orang itu sudah enak, sudah tenang gitu ya. Nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Nah makanya di sini kembali lagi realisasi ketakwaan kita udah sampai mana. Nah ini kita juga menyimak nih kandungan dari tafsir yang lain. Kalau tadi dari tafsir Al-Muyassar, kemudian juga dari tafsir yang agak panjang nih, yakni tafsir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, ini sudah dipelajari sebenarnya di Al-Muhajirin tuh di lantai 2 itu sering tuh ya. Walaupun nggak terlalu intens karena ada jadwal yang lain juga ya, disambung dengan jadwal bapak-bapak, dengan jadwal ya di Muhajirin tafsir lumayan lah gitu. Sudah cukup lah. Nah, di sini dijabarkan di tafsir As-Sa'di, yakni firmannya kitab itu ya. Apa itu? Memakai kalimat dalikal kitabu, yakni kitab suci yang agung ini, yakni dalam arti hakiki, yang mengandung hal-hal yang tidak dikandung oleh kitab-kitab terdahulu maupun yang sekarang, berupa ilmu yang agung dan kebenaran yang nyata. Tidak ada keraguan padanya dan juga tidak ada kebimbangan padanya dalam hal bentuk apapun ya. Itu tidak ada satu titik pun, satu lafal pun, satu huruf pun keraguan pada Al-Qur'an gitu ya. Jelas gitu ya. Maka sangat disayangkan kalau orang zaman sekarang mengatakan, ada yang bilang Quran harus direvisi, Quran harus diperbaiki, harus dievaluasi katanya gitu ya. Sampai bilang kayak gitu, padahal sudah jelas dalam firman Allah tidak ada keraguan pada Al-Quran itu sendiri gitu ya. Masya Allah ya. Nah ini kembali lagi, kalau membuktikan jelas ya, Al-Quran itu pada kehidupan kita pasti akan terbukti gitu ya, bahwa Al-Quran itu petunjuk. Dan ketika kita mendapati kehidupan kita, tetapi kita dalam masa kehidupan kita terkadang sulit, terkadang mudah, terkadang ABC gitu ya, apa yang kita hadapi, tapi kita terus bersamai Al-Quran, maka itu top ya gitu. Ada mungkin orang yang top player gitu ya, top player, tapi top playernya itu ya dari sisi mananya dulu gitu ya, top player itu.
terkadang dari sisi skill yang agak susah juga gitu ya. Tetapi kalau ini dengan Al-Quran, ini ketika kita dekat dengan Al-Quran, yaitu sisi top yang sangat mudah gitu ya. Bahkan Al-Quran kan sudah dijelaskan sangat mudah tuh ya gitu. Walaqad yassarnal Qur'an tuh ya. Itu sudah mudah Al-Quran itu ya. Tapi ya kembali lagi bukti ketakwaan itu ya. Sehingga terkadang karena takwanya kurang ya ujung-ujungnya justru kitanya yang harus introspeksi, kitanya yang harus revisi hati kita gitu ya. Betul gak? Kita yang harus revisi hati kita gitu. Bukan kitabnya yang direvisi, tapi kita hati ini yang harus direvisi gitu ya gitu. Karena susah menerima ya, susah, berat dalam menyikapi ayat-ayat Allah itu. Nah makanya disinilah yang harus kita dapatkan pelajaran tuh. Nah terus tidak ada keraguan pada Al-Quran ini tentunya, maka tidak ada pertentangan dalam Al-Quran ya. Maka tentunya Al-Quran ini mengandung ilmu keyakinan yang menghapus segala bentuk keraguan dan kebimbangan ya. Maka itu adalah kaidah yang menunjukkan bahwa terus-menerus pujian yang harus melingkupi ya, yakni kesempurnaan firman Allah itu sendiri ya. Karena tentunya merupakan kesempurnaan yang tiada harganya itu ya. Maka kitab suci ini mengandung keyakinan, sedangkan hidayah itu tidaklah akan dapat diperoleh kecuali dengan keyakinan. Kalau kita tidak yakin untuk datang di sini untuk mendengarkan pelajaran ini gitu ya, ya kita kalau nggak yakin ya ngapain gitu ya gitu. Ngapain capek-capek gitu ya, pusing-pusing gitu ya. Pusing-pusing gitu ya, zaman sekarang anak muda gitu ya, pusing-pusing datang gitu ya, ngapain gitu ya. Kalau nggak ada impactnya gitulah gitu, kalau bahasa anak muda zaman sekarang tuh ya, ngapain gitu ya. Ini ngaji di sini ada impactnya itu luar biasa gitu ya. Nah itu untuk keimanan kita gitu ya. Ya, Al-Quran ini luar biasa untuk keimanan kita, untuk menguatkan kita sebagai orang-orang yang beriman tuh ya, menguatkan ikatan kita. Itu impactnya luar biasa. Kita yakin, nah itulah seorang mukmin yang bertakwa. Maka petunjuk bagi mereka yang bertakwa, hidayah itu adalah suatu yang memberikan hidayah, gitu ya. Maka Allah firman di sini petunjuk ya. Tentunya petunjuk untuk kemaslahatan secara keseluruhan ya. Maslahat dan kebaikan. Bahwasanya ia adalah petunjuk untuk kemaslahatan. Termasuk juga pembimbing bagi hamba dalam masalah-masalah yang pokok ya. Tentunya melindungi seorang hamba dari kebatilan-kebatilan ya. Itulah Al-Quran ya. Bimbingan yang sangat berharga tuh ya. Nah itu ya. Nah itu. Nah Allah firman di ayat yang lain bahwa ini juga adalah hudal linnas ya. Maka ini adalah umum ya, untuk seluruh manusia. Nah, di ayat ini adalah dikhususkan untuk bertakwa ya. Mereka yang bertakwa. Karena sesungguhnya dalam hal itu sendiri bermakna petunjuk bagi manusia, sedangkan orang yang celaka ini tidak memperhatikan hal itu ya.
dan mereka tidak menerima petunjuk Allah. Itulah bukti kecelakaan ketika sulitnya menerima petunjuk Allah. Maka dengan petunjuk ini adalah sudah jelas, tegas, tegak ya. Bagaimana orang yang tidak mengambil manfaat dari Al-Quran adalah mereka yang celaka ya. Nah, maka di sini dijelaskan nanti ada sambungan-sambungannya itu ya. Bagaimana siapa itu orang yang bertakwa ya. Nah, nanti kita akan sambung itu ya. Itu ya. Orang yang bertakwa ialah orang-orang yang melakukan sebab yang terbesar demi memperoleh petunjuk, yaitu ketakwaan, yang mana hakikatnya adalah menjalankan perkara yang dapat melindungi ya, melindungi dari kemurkaan Allah ya, dan azabnya, dan juga mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kalau mereka mengambil petunjuk itu dengan itu mereka mengambil manfaat baginya ya. Mengambil manfaat dari Al-Quran itu sendiri ya. Dan diantaranya dengan sebenar-benarnya itu adalah bukti dari ketakwaan itu sendiri ya. Dengan sebenar-benarnya. Artinya senantiasa kesungguhan kita ya. Kesungguhan kita itulah yang membuktikan ketakwaan. Maka orang-orang bertakwa itu adalah orang yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah diantaranya juga. Maka hidayah itu ada dua macam. Ini juga sudah ditegaskan ya kemarin. Hidayah, ada hidayah irsyad dan juga hidayah taufik. Nah, bagi orang yang bertakwa, mendapatkan kedua hidayah itu adalah sangat penting ya. Jelas. Karena tidak ada hidayah taufik kecuali senantiasa dengan hidayah irsyad itu sendiri. Tidak mungkin orang mendapatkan taufik tanpa Al-Quran. Pasti senantiasa dengan Al-Quran ya. Dan tentunya hidayah taufik itu dibuktikan dengan apa? Dengan mengamalkan. Jadi bukan hanya bicara saja gitu ya. Orang dengan bicara di depan atau orang bisa bicara kepada orang lain ya terkadang mudah itu ya gitu. Tapi realisasi amalnya, nah itu pembuktian dari amalnya sudah belum. Nah ini yang harus kembali kita pelajari pada diri kita. Maka kemudian Allah menggambarkan ciri orang yang bertakwa itu, yakni memiliki keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan batin serta amalan lahir. Karena ketakwaan memang mencakup semua itu ya. Nah itu. Karenanya kita senantiasa mengambil faedah dari ayat ini, yakni jika hati senantiasa dihidupkan dengan takwa, seorang hamba akan mengambil lebih banyak dari Al-Quran ya. Kalau hati itu hidup ya. Beda kalau hati itu sudah mati ya gitu. Seperti apa? Bahkan seperti dikatakan hujan yang turun tuh ya. Insyaallah. Hujan ini menghidupkan tanah yang tadinya tandus, sehingga tanah ini menjadi baik, dan akan datang nanti musim semi yang menakjubkan semua mata. Nah, tidakkah kamu membaca hakikat kebenaran ini pada yang ada di Al-Quran ini, yang di awal diantaranya hudal lil muttaqin. Luar biasa nih ya. Maka dengan ini akan terungkap sebab banyaknya manusia yang tidak mengambil manfaat dengan Al-Quran. Nah itulah tentunya bagaimana kita buktikan ketakwaan kita dengan senantiasa bersemai Al-Quran. Semoga Allah terus menguatkan taufik kepada kita untuk terus jadi sebab
kita dekat dengan Al-Quran dan kita bertambah akan takwa pada diri kita dan juga keluarga kita serta masyarakat, dan juga senantiasa kita bahu-membahu ya untuk saling menasihati dalam ketakwaan itu. Mungkin segini saja dahulu yang bisa disampaikan. Walafu minkum walafu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina bil qurba inna sudah wa taqwa afa qina ya makal qulub sarifal qulub Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min azwajina dhurriyatan qurrata a'yun. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.